Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri menarik untuk Anda simak. Episode kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jin Muslim di Pondok Pesantren. Bersama mereka saya mengaji dan bertahajud. Malam itu, sejumlah santri di suatu pondok pesantren sedang memasak di dapur umum. Tiba-tiba muncul seekor ulat besar berwarna hitam merayap perlahan menghampiri para santri. Spontan, salah seorang santri meraih golok di dekatnya dan menebas tubuh ular hingga terbagi dua. Ular pun tewas seketika. Beberapa detik kemudian, berbagai peralatan di dapur umum berterbangan ke arah para santri. Mereka tampaknya diserang oleh makhluk-makhluk gaib yang murka. Salah seorang santri senior yang sangat mahfum dengan serangan tersebut mengajak teman-temannya untuk segera menyelamatkan diri dan berkumpul di rumah Pak Kiai. Pak Kiai pimpinan pondok pesantren yang akrab dengan julukan Abah Ajengan sejenak tertegun setelah mendengar laporan tentang kejadian di dapur umum. Beliau lalu menjelaskan bahwa ular hitam yang dibunuh oleh santrinya sebenarnya jelmaan santri dari golongan jin muslim. Menurut Abah Ajengan, santri beliau tidak hanya manusia, tetapi juga sejumlah jin muslim yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh sebagian besar santri dari golongan manusia. Hanya Abah Ajengan dan beberapa santri senior yang dapat melihatnya. Jadi, makhluk-makhluk tak kasat mata yang menyerang para santri di dapur umum dengan melempar-lemparkan peralatan dapur adalah para santri dari golongan jin muslim yang marah karena temannya dibunuh. Abah Ajengan tidak marah kepada santri yang telah membunuh ular hitam tersebut karena ketidaktahuan. Sebaliknya, beliau berjanji akan meminta maaf kepada keluarga jin muslim yang salah satu anggota keluarganya telah terbunuh dan akan memperingatkan mereka agar tidak pernah lagi memperlihatkan diri kepada para santri manusia dalam bentuk hewan yang menyeramkan, supaya tidak terjadi lagi insiden fatal yang dapat mencelakakan kedua belah pihak. Untuk sementara, Abah Ajengan memerintahkan para santri dari golongan manusia agar tetap berlindung di rumahnya yang cukup besar. Beliau mendapat firasat akan terjadi serangan lanjutan dari para santri golongan jin muslim. Firasat yang terbukti menjadi kenyataan. Malam itu juga, Abah Ajengan kedatangan rombongan tamu yang mengaku sebagai keluarga jin dari Baghdad. Tujuan kedatangan mereka tak lain untuk menuntut balas. Nyawa dibayar nyawa. Mereka meminta agar Abah menyerahkan santri yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Jika tidak, mereka akan mengubarkan perang melawan Pak Kiai dan para santrinya dari golongan manusia. Permohonan tersebut tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Abah. Kiai sepuh yang bijak dan berilmu tinggi itu menjelaskan kepada keluarga jin bahwa yang dilakukan santrinya bukanlah kesengajaan, melainkan tindakan spontan untuk membela diri karena takut dengan kehadiran jin yang tampil dalam bentuk ular. Abah memohon agar mereka memaafkan santrinya, sekaligus meminta mereka untuk tidak memperlihatkan diri lagi dalam bentuk hewan buas. Keluarga jin bersikeras agar Abah menyerahkan santrinya dan akan mengobarkan perang bila permintaan mereka tidak dipenuhi. Baiklah, kata Abah, jika kalian menginginkan perang, mari kita perang. Maka meletuslah pertempuran antara Pak Kiai dan para santrinya dengan pasukan jin yang didatangkan dari Baghdad. Para santri senior yang rata-rata jago silat berada di garis depan menghadapi serangan jin. Sementara para santri junior, termasuk santri yang telah membunuh ular hitam, berlindung di rumah Pak Kiai yang telah dipagari secara gaib sehingga tidak bisa dimasuki oleh bangsa jin. Pertempuran tersebut berlangsung berbulan-bulan. Para saksi mata mengatakan bahwa hampir setiap hari para santri senior tampak berkelahi dengan jurus-jurus silatnya melawan musuh yang tidak terlihat. Bagi orang awam yang tidak bisa melihat jin,
para santri senior itu tampak seperti sedang berkelahi melawan angin. Sementara itu, berbagai benda keras yang ada di pondok pesantren berterbangan dan ditangkis oleh para santri. Cerita ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sekitar tahun 60-an. Belasan tahun kemudian, kisah nyata ini diangkat menjadi laporan bersambung di majalah Menggel, majalah bulanan berbahasa Sunda, berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Rangkuman kisah ini saya ungkapkan untuk membuktikan bahwa kehadiran jin muslim di berbagai pondok pesantren yang turut memperdalam ilmu-ilmu agama bersama para santri dari golongan manusia adalah nyata adanya. Mereka adalah golongan jin yang menerima ajaran Islam seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-2. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami yang esa. Juga dalam surat Al-Jin ayat 11-13, dan sesungguhnya di antara kami para jin ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Dan sesungguhnya kami para jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya ketika kami para jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, ia tidak perlu takut rugi dan berdosa. Kehadiran jin muslim di pondok pesantren pernah saya rasakan sendiri. Pertama ketika saya masih anak-anak di pondok pesantren milik uak saya di Sumedang. Kedua, tatkala saya menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya saat saya masih remaja. Pengalaman inilah yang akan saya bagikan kepada Anda. Uak saya adalah seorang ulama besar yang cukup terkenal di tanah Pasundan pada zamannya. Bukan rahasia lagi bahwa para ulama zaman dahulu, juga zaman sekarang tentunya, selain sangat menguasai ilmu-ilmu agama, juga memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu kedikdayaan. Oleh sebab itu, banyak ulama yang dengan gagah berani berdiri di garis depan melawan penjajah Belanda, penjajah Jepang, gerombolan DITII, dan pasukan komunis. Para beliau ini juga berani mendirikan pesantren di tengah rimba belantara yang tak hanya penuh dengan binatang buas, tetapi juga jin, siluman, dan begal. Uak saya yang biasa kami panggil dengan julukan Uak Ajengan adalah salah seorang ulama di Jawa Barat yang mendirikan pesantren pertamanya di tengah hutan yang sangat jarang dijamah manusia. Hutan itu terletak di desa Kirisik yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Sekarang desa tersebut sudah ramai penduduk. Dulu sewaktu Uak Ajengan mendirikan pesantren, Kirisik bahkan belum bisa disebut sebagai desa karena penduduknya yang sangat sedikit. Di Kirisik saat itu ada suatu kawasan hutan yang sangat angker. Hutan itu tak bernama dan sangat ditakuti penduduk sekitar. Tak ada yang berani mendatanginya. Namun, Uak Ajengan bersama istrinya yang kami panggil Uak Istri dan beberapa santri pemberani justru membabat hutan tersebut. Di sana mereka mendirikan rumah, masjid, pondok tempat menginap para santri, dan menggarap sebagian hutan menjadi sawah, kebun palawija, juga membuat kolam ikan atau empang yang cukup besar. Banyak cerita-cerita seram yang diungkapkan Uak Ajengan dan Uak Istri ketika mereka merintis pesantren di kawasan hutan tersebut.
Munculnya jin dan siluman penghuni hutan yang memperlihatkan diri dalam bentuk dan rupa yang sangat mengerikan adalah pemandangan sehari-hari. Namun, satu persatu makhluk gaib itu ditaklukkan Uwa Ajengan. Sebagian di antara mereka kemudian menjadi santri yang sholat dan mengaji di pesantren bersama santri-santri lainnya dari golongan manusia. Sedangkan jin yang tidak mau bergabung menjadi santri melarikan diri ke bagian hutan yang lebih dalam. Sewaktu masih bersekolah di sekolah dasar, saya sering diajak ibu menginap di pondok pesantren Uwa Ajengan. Di sana saya selalu diingatkan agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah karena khawatir bakal diganggu jin. Bahkan setiap pergi ke kamar mandi pancuran di atas empang yang tidak begitu jauh dari rumah, saya harus selalu ditemani atau dikawal oleh kakak sepupu yang sudah besar. Cek Ami atau si Cece, saya memanggilnya demikian, adalah kakak sepupu perempuan yang selalu mengawal saya setiap bermain di luar rumah. Sambil menemani saya, Cek Ami sering melihat-lihat ke sekeliling. "Tuh, seueur nu ningalikeun urang," katanya pada suatu hari. "Tuh, banyak yang memperhatikan kita." Padahal selain Cak Ami dan saya, tidak ada orang lain lagi di sekitar kami. Menurut Cak Ami, yang memperhatikan kami itu tak lain bangsa jin. "Jiga naon, Cek?" tanya saya. "Seperti apa mereka, Cek?" "Atau jiga jelema," ujar Cak Ami. "Ya seperti manusia. Maranehna mah jin baleger nu nyalantri di dieu. Mereka itu jin baik yang menjadi santri di sini." Para santri dari golongan jin muslim itu tampaknya sering memperlihatkan diri dalam bentuk dan rupa manusia. Paling tidak, seperti itulah yang dilihat oleh Cak Ami dan sepupu-sepupu saya lainnya. Kata si Cece, para santri jin itu tidak pernah mengganggu kecuali terhadap anak-anak nakal yang suka bikin ribut di masjid. Saat itu, di sekitar pesantren Uwa Ajengan memang sudah ada rumah dengan beberapa keluarga muda yang punya anak-anak seusia saya. Saya sering bermain dengan mereka di masjid setelah selesai mengaji dan terkadang menginap di sana hingga subuh. Jin itu pandai berubah-ubah bentuk. Jin yang suka menyerupai manusia biasanya jin baik. Tapi kalau kamu ketemu jin yang memperlihatkan diri dalam bentuk ular berwarna hitam, sebaiknya segera lari sekencang-kencangnya, karena yang seperti itu adalah jin jahat. Sebagai anak kecil, saya memang mendengarkan celoteh kakak sepupu saya tentang jin yang ada di pesantren. Sampai pada suatu hari, saya bertemu langsung dengan salah seorang di antara mereka. Saat itu libur panjang sekolah yang bertepatan dengan bulan Mulud, Rabiul Awal. Dan entah mengapa, hampir setiap bulan Mulud, saya sering dipertemukan dengan jin berbentuk manusia. Saya diajak ibu untuk mengisi libur panjang di pesantren Uwa Ajengan. Sayangnya, Uwa Ajengan tidak ada di pesantren. Beliau sedang berkeliling ke berbagai desa dan kecamatan untuk bertablik. Beliau memang sering diundang ke berbagai tempat untuk berceramah, terutama pada bulan-bulan Mulud, guna mengisi acara-acara muludan, peringatan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan pengaosan atau pengajian di pondok pesantren diserahkan kepada Kang Ikin, anak sulungnya, yang kelak menggantikan Uwa Ajengan sebagai pemimpin pesantren. Saya juga ikut mengaji bersama para santri setiap malam usai sholat isya berjamaah. Pada suatu malam, selesai mengaji, seperti biasa, saya dan teman-teman bermain di masjid berlantaikan papan kayu itu, tertidur lantaran kelelahan. Tidur saya tidak terlalu nyenyak. Saya sering terbangun karena mendengar suara teman-teman yang masih berlarian. Setiap kali terbangun alias mendusin, seorang remaja putri yang saya kenal sebagai Cak Ami selalu menyuruh saya untuk tidur lagi, tapi dengan bahasa isyarat, sambil menyelimuti saya dengan sarung. "Cek, antarkan abdi ke pancuran," kata saya ketika saya merasa kebelet ingin buang air kecil. "Cek, tolong antar saya ke pancuran."
Si Cece atau sesosok makhluk yang menampakkan dirinya sebagai si Cece itu mengangguk dan memberikan isyarat bahwa dia bersedia mengantar saya ke pancuran di tengah kegelapan malam. Si Cece tidak lupa menyalakan obor bambu berisi minyak tanah dengan sumbu dari sobekan-sobekan kain bekas untuk menerangi jalan yang kami lalui. Anehnya, di sepanjang jalan menuju pancuran dan sebaliknya, Cek Amih yang biasanya tidak pernah bosan berceloteh itu tidak berbicara sepatah kata pun. Bahkan cericau saya yang biasanya ditingkahi uwak riang si Cece, kali itu hanya ditanggapi dengan anggukan kepala tanpa senyum sama sekali. Mungkin si Cece mengantuk dan merasa terpaksa mengantar saya. Begitu pikir saya saat itu. Sekembalinya di masjid, masih dengan bahasa isyarat, Cek Amih menyuruh saya untuk kembali tidur dan menyelimuti saya. Lalu dia pun tidur di sebelah saya. Saya terbangun lagi karena suara beduk subuh bercampur suara teriakan anak-anak. Teriakan itu berasal dari dalam beduk. Para santri yang sudah berada di masjid untuk berjamaah sholat subuh beramai-ramai menghampiri beduk. Di dalam beduk ternyata ada 2 orang anak teman saya bermain menangis ketakutan. Para santri yang tampaknya sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu malah tertawa-tawa sambil menurunkan anak-anak tersebut. Kata para santri, jin muslim yang suka mengaji bersama mereka terkadang berbuat jahil. Mereka suka memindahkan anak-anak yang tidur di masjid ke dalam beduk. Beduk masjid terbuat dari kayu gelondongan berukuran besar yang dibolongi di tengahnya dengan bentangan kulit sapi yang diikat kencang di salah satu ujung bolongan sebagai lahan untuk ditabuh. Beduk tersebut digantung di salah satu pojok masjid dengan ketinggian sekitar 1 meter dari lantai masjid. Anak-anak usia 8-9 tahun seperti saya saat itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam beduk bila tidak ada orang dewasa yang memasukkannya. Jadi sangat mungkin bila para santri jin jahil itulah yang memasukkan teman-teman saya ke dalam beduk. Namun peristiwa yang sering terjadi itu tidak membuat anak-anak bosan bermain dan menginap di masjid. Saya merasa beruntung karena saya selalu dikawal oleh si Cece atau Cek Amih dimanapun berada, sehingga jin-jin itu tidak berani mengganggu saya. Tapi si Cece sudah tidak berada di masjid ketika keributan di waktu subuh itu terjadi. Mungkin si Cece sudah pulang ke rumah. Esok paginya di rumah Wak Ajengan, Cek Amih menghampiri saya. "Tadi peting sari di mana? Gening teu aya di imah?" tanya si Cece kepada saya. "Tadi malam tidur di mana? Kok tidak ada di rumah?" "Pan di masjid saring Cece," jawab saya. "Kan di masjid bersama Cece." "Da Cece mah bentuk ke masjid, sapa peting tadi?" ujar Cek Amih. "Cece tidak ke masjid sepanjang malam tadi." "Pan awewe mah temenang sari di masjid," lanjutnya. "Kan perempuan tidak boleh tidur di masjid." "Kan perempuan tidak boleh tidur di masjid." "Teras saha nu nyimbutin abdi, nu nganterkeun abdi ke pancuran, nu kulem digigirin abdi, sanes Cece." "Lalu siapa yang menyelimuti saya, yang mengantar saya ke pancuran, yang tidur di samping saya? Cece bukan?" Cek Amih tertawa tergelak-gelak. Lain Cece. "Keun wae da manehna mah jin bager," kata Cek Amih sambil menyebut sebuah nama. Nama santri jin muslim yang menyerupai beliau. Bukan Cece. Biar saja, dia itu kan jin baik." Sejak itu, setiap kali saya dan teman-teman bermain di masjid, jin yang menyerupai Cek Amih sering terlihat berdiri di salah satu pojok masjid memperhatikan kami. Lagi-lagi tanpa senyum. Tidak seperti si Cece yang murah senyum. Kehadiran makhluk tersebut tampaknya tidak disadari oleh teman-teman saya. Belakangan, setelah saya beranjak remaja, terungkap bahwa santri jin muslim yang menyerupai Cek Amih itu memang disuruh si Cece untuk mengawal saya selama berada di pesantren, menggantikan beliau yang tidak bisa terus-menerus menemani saya. Itulah sekelumit pengalaman saya
bersinggungan dengan santri dari golongan jin di pondok pesantren Uwa Ajengan tatkala saya masih bocah. Setelah naik kelas 2 SMA di Jakarta, kakak saya yang mengurus dan membiayai saya mengirim saya untuk melanjutkan sekolah di sebuah pesantren di Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, tak jauh dari Gunung Galunggung. Saya menjadi santri di pesantren tersebut hingga lulus SMA untuk kemudian kembali ke Jakarta melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Selama berada di pesantren tersebut, saya bersekolah di siang hari dan malam harinya mengaji, memperdalam kitab-kitab klasik yang di kalangan pesantren disebut sebagai kitab kuning. Kitab-kitab berisi kajian ilmu-ilmu agama seperti fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan bahasa Arab. Pengajian-pengajian itu biasanya dipimpin oleh para santri senior. Ada seorang santri senior yang sangat akrab dengan saya, namanya Kang Hapid. Hampir setiap petang antara waktu asar dan maghrib, saya sering mendatangi beliau untuk sorogan, semacam les privat, guna memperdalam kitab Al-Jurumiyah. Kitab berisi pelajaran tata bahasa Arab tingkat dasar. Setelah selesai sorogan, biasanya kami mengobrol tentang berbagai hal, termasuk tentang jin muslim yang menjadi santri di pesantren kami. Menurut Kang Hapid, ada sejumlah jin muslim yang menjadi santri dan berbaur dengan santri-santri manusia di pesantren kami, termasuk jin yang dibawa beliau dari kampungnya bernama Abdullah. Sambil bergurau, beliau sempat mengatakan akan memperkenalkan Abdullah kepada saya, tapi saya menolak sambil bergidik. Kang Hapid tertawa menyaksikan tingkah saya yang ketakutan. Selain mengajari saya bahasa Arab, yang sampai sekarang tidak saya kuasai dengan baik, Kang Hapid juga sering membangunkan saya setiap pukul 3 dini hari untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud di masjid pesantren. Tidak banyak santri yang bertahajud pada jam-jam segitu, bahkan terkadang hanya Kang Hapid dan saya. Berkat Kang Hapid, saya jadi terbiasa bangun pukul 3 dini hari untuk sholat tahajud, meskipun beliau sedang pulang kampung. Lalu tibalah bulan Maulud, lagi-lagi bulan Maulud, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan Maulud, pesantren meliburkan kegiatan pengajian karena kiai pimpinan pondok dan para santri senior harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk berdakwah, termasuk Kang Hapid, guru saya. Banyak juga santri yang memanfaatkan libur pengajian itu untuk pulang kampung, kecuali para santri yang bersekolah seperti saya. Jadi suasana pesantren pun terbilang sepi. Seperti biasa, saya terbangun pukul 3 dini hari, lalu berangkat menuju kamar mandi umum di tengah sawah yang berjarak sekitar 200 meter dari asrama pondok. Sawah baru saja ditanami benih padi, sehingga pemandangan sekitar pun terasa lengang dan sunyi. Di pematang sawah, di dekat kamar mandi umum, saya berpapasan dengan seorang santri yang tidak saya kenal. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab saya sambil menepi untuk memberinya jalan di pematang sawah yang cukup sempit itu. Beberapa detik kemudian, saya menoleh ke arah santri tadi pergi, tapi ternyata sudah menghilang. Padahal wajarnya, dia masih terlihat berjalan di pematang sawah yang cukup panjang itu. Saya yang pernah mengalami pertemuan dengan santri jin di pondok pesantren Uwa Ajengan sewaktu masih anak-anak, serta sering mendengar cerita-cerita tentang jin muslim yang menjadi santri di berbagai pondok pesantren, tidak terlalu terkejut. Mungkin dia salah satu santri dari golongan jin, pikir saya sambil merinding. Setelah mandi, saya menuju masjid. Sebelum memasuki masjid, saya berwudu dan mencuci kaki di kulah, kolam kecil tempat berwudu di pintu masjid. Di dalam masjid, ketika hendak bertakbiratul ihram, saya mendengar ada orang lain yang berwudu di kulah. Di dalam hati saya bersyukur bahwa ada teman yang juga bertahajud. Tidak lama kemudian, ada tepukan pelan di pundak saya, bertanda ada orang yang meminta bergabung untuk menjadi makmum. Saya pun mengeraskan bacaan saya. Terdengar ucapan "Amin"
setelah saya selesai membaca surat Al-Fatihah. Juga suara takbir dan iktidal mengikuti ucapan saya, begitu pula ucapan salam terakhir. Biasanya saya bertahajud sebanyak 8 rakaat dengan 4 kali salam, diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Suara makmum yang mengucapkan amin dan mengikuti ucapan lafaz takbir, iktidal, dan salam terus terdengar hingga rakaat terakhir sholat witir. Saya tidak pernah menoleh ke belakang meskipun sudah selesai mengucapkan salam, karena saya merasa yakin bahwa yang menjadi makmum saya saat itu adalah manusia. Selesai witir, saya bertafakur memanjatkan puja dan puji kepada Sang Holik dengan suara pelan, dan saya tidak mendengar lagi suara-suara yang mengikuti zikir saya. Mungkin mereka langsung pulang ke kamarnya masing-masing. Esoknya, yang menjadi makmum sholat tahajud bertambah karena suara-suara yang mengucapkan amin dan ucapan lainnya terdengar lebih dari 1 orang. Lagi-lagi saya tidak curiga, hingga tibalah malam ketiga. Pada malam ketiga, seperti malam-malam sebelumnya, makmum terdengar berdatangan. Setelah saya mengucapkan takbiratul ihram pada awal rakaat pertama, usai sholat witir rakaat terakhir, terasa ada tangan mencolek pinggang saya, mengajak bersalaman. Saya pun menoleh ke belakang. Terasa ada tangan menggenggam tangan saya seperti bersalaman, namun tangannya tidak terlihat. Dan saya pun baru sadar, ternyata tidak tampak seorang makmum pun di belakang saya. Hanya saya sendiri di masjid itu. Tahukah Anda apa yang saya lakukan selanjutnya? Sarung saya ikatkan di pinggang, dan dengan gerakan yang tidak mungkin dapat saya lakukan dalam kondisi biasa, saya meloncat keluar masjid melalui jendela yang cukup tinggi dan berlari menuju kamar dengan napas terengah-engah. Hingga beberapa malam setelah itu, saya tidak berani keluar kamar, meskipun saya selalu terbangun pada pukul 3 dini hari. Saya tidak pernah lagi bertahajud. Saya baru berani pergi ke masjid setelah terdengar azan subuh untuk bergabung berjamaah dengan santri-santri lainnya yang tidak pulang kampung. Beberapa hari kemudian, Kang Hafid yang sudah kembali ke pesantren mendatangi saya. "Naha atuh Jang, maneh teh istiqomah?" Itulah kalimat pertama yang diucapkan Kang Hafid kepada saya. "Kenapa kamu tidak istiqomah?" "Teh istiqomah kumaha, Kang?" "Tidak istiqomah bagaimana, Kang?" "Eta, pan geus alus maneh teh ngadawemkan sholat tahajud unggal peting. Naha atuh ujuk-ujuk eureun? Itu kan sudah bagus kamu rutin sholat tahajud setiap malam. Kenapa tiba-tiba berhenti?" Nyes. Ucapan Kang Hafid seakan menghujam ulu hati saya. "Gening, akang uninga abdi teh tahajud?" tanya saya. "Kok akang tahu saya tidak tahajud?" Kang Hafid pun menjelaskan bahwa beliau mendapat laporan dari Abdullah, santri jin muslim yang dibawa dari kampungnya. Rupanya Abdullah adalah salah seorang makmum saya. Abdullah, kata Kang Hafid, selalu menunggu saya di masjid pada 3/4 malam untuk menjadi makmum sholat tahajud. Tapi saya tidak pernah datang. Kang Hafid dengan nada yang cukup tegas meminta saya untuk kembali bertahajud di masjid pada jam yang sama dan berusaha sekuatnya mengusir rasa takut. Saya menyanggupi dengan syarat Kang Hafid menemani saya, tapi Kang Hafid tidak mau. Kata Kang Hafid, tahajud adalah ibadah yang sangat personal, tidak boleh bergantung pada orang lain. Malam itu saya memberanikan diri untuk kembali ke masjid pada pukul 3 dini hari guna melaksanakan sholat tahajud. Saya berusaha sehusuk-husuknya untuk mengusir rasa takut. Lalu, satu persatu terdengar makmum berdatangan pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Suara-suara amin dan suara-suara mengulang ucapan saya terdengar begitu hikmat. Usai witir, suara-suara itu masih terdengar mengikuti kalimat-kalimat zikir yang saya ucapkan. Lambat laun, suara-suara itu menghilang, berganti keheningan.
Keheningan yang luar biasa, keheningan yang nikmatnya tidak dapat saya lukiskan dengan kata-kata. Saya bersama para santri jin muslim seakan melebur dalam tafakur. Demikian sahabat sejuta kisah. Berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.